Jadi kita ingin memasukkan data ke tabel data karyawan itu dengan cara insert into terus values. Nah di sini kita tuh memasukkan data untuk semua field atau kolomnya. Dari awal tuh ada ID bisa kita masukkan 1. Lalu namanya Andi. Nah, kita coba lagi untuk masukkan data. Dan misalnya kita pakai dia ID-nya 2, namanya Alia, tanggal lahirnya 2001, tanggal 8, 30, alamatnya di Jalan B. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita memasukin cuman beberapa kolom aja, misalnya mau ID sama alamatnya aja, itu bisa. Sini kita tambahin kolom mana yang diinginkan, misalnya itu ID karyawan sama alamat. Di sini tuh ID karyawannya kita bikin 3, terus alamatnya itu Jalan C. Nah, sudah berhasil. Coba lagi yang lain. Ya, sekarang kita jangan pakai ID lagi, tapi nama karyawan aja. Namanya itu Sen. Ya, sudah berhasil. Nah, kalau misalnya mau masukin supaya nggak ngetik berulang-ulang kali, sebenarnya bisa di values tuh kita pakai 2 kali. Itu caranya insert. Saya mau semuanya. Nah, ID karyawannya bikin 4. Namanya RA. Terus tanggal lahir 2009/18. Alamatnya di Jalan 4. Terus sini koma. Lagi ID-nya 5. Namanya Ina. Tanggal lahirnya itu dia 2001 09/09. Jalan
5. Oh ya, ini tadi yang waktu kita lakukan yang di sini itu dia udah kedetek sebagai ID keempat ya. Oke, ini ganti aja. Jadi nah ini sudah, coba kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat semuanya udah masuk. Dia karena kita set tadi kemarin itu di untuk kolom ID karyawan tuh auto increment, makanya dia langsung otomatis bertambah. Nah di sini tadi ada yang cost. Oh ya, tadi kita ada menambahkan alamat aja kan di jalan C. Iya, di sini kita cuma tambahin jalan C, makanya yang lainnya dia kosong. Nah misalnya kita mau tambahin di, nah selanjutnya kita pakai update. Misalnya ini kita mau nambahin nih di ID karyawan 3, ini kan masih banyak kosong, kita pakai update. Kita mau tambah nama, namanya Mira, dimana ID karyawannya itu 3. Nah, sudah masuk di ID karyawan 3. Ini sudah namanya udah jadi Miras. Kalau misalnya yang di atasnya kan belum ada aja kosong, jadi udah ditambahin. Nah, kita coba lagi buat nambahin. Misalnya kita mau tambahin alamat di ID karyawan 4 di sini. Itu ID karyawan 4. Kita mau tambahin alamat. Alamatnya Jalan D. Oke, nah sudah bisa. Nah, kita mau ganti nih. Mau ganti nama Mira sama tanggal lahirnya. Nama kita mau salah. Kita mau ganti yang di
ID karyawan ini deh, yang ID karyawan 3. Kita mau ganti Mira nih jadi Tuti. Terus alamat ini kita juga ganti sekalian jadi Jalan 3. Bentar, belum. Nah, ini belum jelas. Where ID karyawan sama dengan 3. Wait, sebentar. Nah, di ID karyawan 3 yang awalnya itu Mira, ini dia udah diganti jadi Tuti sama Jalan 3. Selanjutnya itu kalau misalnya mau hapus satu row gitu, kita mau hapus yang di karyawan 6. Kita mau hapus semuanya satu, semua maksudnya kayak ID, nama, alamat, yang ini deh, yang ID karyawan 6. Coba kita hapus lagi deh. Yang 5. Oke. Nah, dia sudah hilang yang di ID 5 sama 6. Kalau misalnya nggak mau nampil semua, misalnya ada di tabel data karyawan, kita cuma pengen lihat ID karyawan sama nama karyawannya aja, itu dia sama. Select from juga. Bukan. Select. Tulis nama kolomnya, misalnya ID karyawan. Terus nama karyawan sama alamat deh. Baru tulis from data karyawan. Nah, di sini yang kelihatan cuma ID karyawan, nama karyawan sama alamatnya. Karena tanggal lahir nggak kita ketik dia tadi, tanggal lahirnya nggak, jadi dia tidak muncul tanggal lahir. Nah, kalau saya mau munculin semuanya itu tinggal nggak usah ditulis kayak gininya, cuman jadi dia balik kayak gini. Nah, select bintang from, terus nama tabelnya. Misalnya kita mau tabel buku. Karena dia kosong, kita isi aja deh dulu. Sebentar. Nah, kita mau tulis insert into tabel buku values. Ini nomor bukunya 1 karena dia auto income, jadi kita tulis terus judul bukunya pergi. Tanggal terbitnya itu yang 1999. Terus bulan Agustus 1919. Terus tanggal terbit udah. Terus ID penerbit. Penerbitnya ini satu, nama penulisnya itu Rina.
Kita coba lagi. Nggak mau isi semuanya, dia di nomor buku, terus penulis, sama judul aja. Ini misalnya nomor bukunya itu 1 tadi udah, 2 penulisnya Tuti, terus judul bukunya Apel, terus buku 3 penulisnya itu Tera, terus judul bukunya Diam, koma. Oke, udah. Langsung saja kita bisa lihat isi dari tabel, iya benar, isi dari tabel dan isi data-data dari kolom-kolomnya itu dengan select from. Nah, di sini kita udah kasihin 3 data, 3 nomor buku. Nah, di sini kita coba lagi kalau misalnya mau update nih. Update. Kita mau isi ID penerbit. ID penerbitnya 2. Nah, ID kita mau langsung hapus yang di buku ketiga atau nomor buku ketiga, jadi delete from ini udah diubah. Tadi kita masukin atau update ID penerbit di nomor buku 2 yang awalnya kosong, masih kosong. Kita isi jadi 2. Selanjutnya di row atau nomor buku ketiga ini satu row kita hilangin, kita hapus, delete. Selanjutnya kita mau ganti nama atau alias, namanya jadi alias. Kita mau ganti judul buku as judul from kita mau bikin aliasin yang judul buku, judul underscore buku supaya lebih singkat jadi judul aja. Nah, ini udah dilihat, udah bisa kita lihat. Dia yang kelihatan di paling atas itu bukan judul underscore buku lagi, tapi cuma judul aja. Nah, terus isinya dari kolom judul ini, judul buku ini adalah peri dan apel. Nah, kalau misalnya kita mau liatin yang lain juga, SJDL deh.
terus nomor buku S nomor 0 doang, terus penulis S writer, from tabel buku. Nah, kita urutkan menurut nama. Kita buat yang ascending. Terus coba kita urutin ke tanggal lahir deh, tapi ini belum lengkap. Yang 4 tuh bikin tahun 2012 berikan bikin ya. Nah, kita tampil ini kan awalnya seperti ini. Kalau misalnya sesuai urutan kita memasukkan datanya tadi, itu tanggal lahirnya ada 2000, tahun 2000, tahun 2002, tahun 2001, tahun 1999 sama 1000. Nah, sekarang kita mau coba sort atau urutin dari yang terbesar ke terkecil. Select from data karyawan, terus order by tanggal lahir. Nah, sebentar, ascending tuh yang dari yang terkecil ke terbesar. Kalau descending itu baru dari terbesar ke terkecil. Nah, yang paling kecil itu adalah 1000, terus lanjutin sama 1999, terus 2000 sama 2001. Karena yang kita urutin tuh cuman menurut tanggal lahir, jadinya ID karyawannya udah nggak urut lagi. Kalau misalnya kita bikin dia descending, nah, ini kalau dia dari yang terbesar ke terkecil, di 2001, 2000, 1999 sama 1000. Nah, ini kita kasih limit, kalau misalnya kita select from data karyawan, terus kita kasih limit 2, berarti cuma 2 data pertama aja yang bakal muncul atau diperlihatkan. Misalnya kita ganti limitnya jadi 3. Nah, yang kelihatan dia cuma sampai nomor 3 aja. Selanjutnya ini juga bisa sama kalau misalnya kita mau di sort. Order by tanggal lahir. Kita bikin dari yang terkecil deh. Ascending. Kita kasih limit 2. Nah, jadi dia bakalan kelihatan yang terkecil, maksudnya dua tanggal lahir, 2 data yang memiliki tanggal lahir terkecil pertama.
Misalnya kita lihat di tabel yang kita urutkan tanpa limit di sini, di sini. Nah, yang paling atas tuh ada Zen sama Tuti. Ini dua yang teratas. Kalau misalnya kita kasih limitnya 3, dia bakal muncul sampai sini. Kalau misalnya kita kasih 4 segini, kalau cuma 1 cuma segini. Nah, karena kita minta tadi 2, jadi yang muncul cuma Zen sama Tuti aja. Selanjutnya bisa juga kita pilih satu row data atau satu row di mana, atau misalnya kita kasih kriteria, misalnya di mana ID customer-nya itu 3, 2, atau 11, atau sebagainya. Where nama deh Zen. Nah, yang muncul dia cuma datanya Zen aja, ada ID karyawannya. Zen itu 4, tanggal lahirnya 1000, alamatnya berapa gitu. Kalau misalnya kita mau coba yang lain, ID karyawan sama dengan 3, 2. Nah, yang muncul dia cuma Alia aja karena yang punya ID karyawan 2 itu Alia. Nah, bisa juga kalau misalnya kita mau cari data banyak nih. Untuk mempermudah kita kasih kriteria 2 gitu misalnya. Yang misalnya ID-nya, bentar. Nanti kita kasih kriteria kalau kita maunya munculin data-data milik ID karyawan 1 atau ID karyawan 4. Nah, jadi dia bakal muncul keduanya. Kalau misalnya kita punya banyak, selain caranya dengan di short dengan limit, kita juga bisa kasih kayak gini. Jadi kalau misalnya ada dia bakal tampilin, kalau misalnya nggak ada dia tetap nggak error gitu. Kalau misalnya ada lagi satu, kalau dia pakai dan atau and, nah kalau kita pakai and itu dia berarti kriterianya itu harus ada dua-duanya. Karena ID karyawan atau salah satu kriteria yaitu ID karyawan sama dengan 5 yang nggak terpenuhi, makanya dia tidak muncul datanya. Kalau misalnya kita ganti ID karyawannya jadi 2. Oh, sebentar. Oh, salah. Ini tuh bukan, jangan double begini. Nah, di ID karyawan 1 tuh ada Andit, alamat deh. Alamat sama dengan jalan A. Nah, dia bakal muncul kalau misalnya kita salah tulis alamatnya itu jalan B, pasti datanya nggak ada ya kan, empty set karena tidak ada data yang ditemukan dengan kedua, maksudnya tidak ada data yang memenuhi kedua persyaratan atau kriteria ini.
selanjutnya kita mau select yang kriterianya itu tanggal lahirnya kosong atau 0. Jadi select where tanggal lahir is 0. Nah, ini yang tanggal lahirnya masih kosong atau nggak ada datanya itu ada Ana, Elsie, sama Bina. Kalau misalnya kita mau bikin yang kita mau nunjukin yang tanggal lahirnya itu nggak 0, berarti dia not lagi yang namanya 0. Nah, di sini kita cuma salah aja otomatis yang lainnya bakal 0. Yang nama sama lahirnya bakal nggak isinya atau 0, tanggal lahir itu bisa 0. Setelah nama kita 0, jadi kita gimana? Where nama is 0. Is 0. Nah, di sini alamatnya kan 0. Kalau misalnya kita mau show alamat is 0. Nah, yang muncul tuh cuman di row 8 aja atau di ID peminjam 8 karena di sini aja yang 0. Nah, kalau misalnya kita ketik yang not 0, otomatis yang muncul itu bakalan dari 7 ke 1 ini. Nah, coba ya. Alamat is not 0. Nah, yang muncul ini kan. Selanjutnya, kita pengen munculin tiga nama yang kita order by name ascending nih. Order by nama descending deh. Terus kita kasih limit sekalian. Aku cuman mau 3 aja. Nah, yang muncul bakalan Judy, Elsie, sama Boti. Dan di sini Judy itu yang paling bawah, terus Elsie, baru Boti. Setelah Boti, Bina, baru Ana. Karena kita minta cuma 3, makanya muncul Judy, Elsie, sama Boti aja. Nah, selanjutnya dari tabel ini, kita pengen melakukan searching atau pencarian dengan beberapa keyword atau sepotong-sepotong keyword. Nah, itu caranya dengan select TB peminjam where namanya itu pengen yang di huruf belakangnya itu adalah I. Berarti persen I. Nah, yang muncul bakalan Elsie, Judy, sama Boti karena mereka bertiga ini yang punya I di belakang namanya. Kalau misalnya kita apa yang sama ya?
huruf tengahnya deh. Kalau misalnya kita mau huruf tengahnya itu N. Bener N. Tengahnya N berarti persennya 2. Nah, yang keluar tuh Ana sama Bina, karena Ana punya N di tengah, terus Bina juga ada N di tengahnya. Kalau misalnya mau yang di depannya, itu berarti persennya ditaruh di belakang. Misalnya kita mau pakai bo. Nah, ini berarti artinya huruf depannya bo. Nah, yang muncul boti. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kita mau menampilkan data, misalnya dengan batasan atau limitnya itu bukan 3 data teratas, 3 data terbawah, atau sebagainya, tapi yang values-nya misalnya antara 3 sama 5. Di sini tipe peminjam itu ada sampai 7. Nah, kita bikin where between 4 sampai 6. Nah, yang keluar itu adalah data-data atau ID yang setelahnya 4, tapi sebelumnya 6. Enggak deh, 4 sampai 6. Iya bener. Yang 6 berarti ini. Yang muncul tuh data 5 sampai 6 aja. Kalau misalnya kita bikin 3 sampai 6, dia bakal muncul 4, 5, 6. Kalau misalnya kita bikin 1 sama 3 deh, coba ya. And 5. Nah, yang muncul dia 5 aja. Kalau misalnya between ini 1. Ya, dia muncul pokoknya end, misalnya sini N5 atau N6, dia bakal ikut muncul. Nah, berarti kita mau bikin, misalnya kalau misalnya kita maunya yang ID karyawannya itu nilainya tuh di atas 3 tapi masih di bawah 6 gitu. Tapi tanpa kita nggak mau bikin pakai between. Misalnya nanti bakalan ada data sampai ratusan atau bagaimana, kan kita nggak mau mengeluarkan atau menampilkan data itu seluruhnya. Jadi kita pakai batasan. Soalnya ID peminjamnya itu dia lebih besar lebih besar sama dengan 2. Dan tapi dia lebih kecil daripada 5. Nah, dia muncul 2, 3, 5. 2 itu sama dengan, kan ini kita pakai ada sama dengan, berarti 2-nya ikut. Ini juga ada sama dengan, berarti 5-nya ikut. Nah, yang ya, dia di peminjam tadi nggak ada 4, makanya nggak muncul 4. Kalau misalnya kita bikin tanpa sama dengan, nah 5-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengannya. 2-nya nggak ada sama dengan nih, 1 deh, kali 1. Nah, 2-nya tetap ikut, tapi 1 nggak ikut, 5 juga nggak ikut karena dia nggak ada sama dengannya, juga nggak ada sama dengan. Kalau misalnya dia ada sama dengannya, dia bakal ikut juga.
Nah, jadi komen yang tadi itu fungsinya untuk kalau misalnya kita mau menampilkan ya di sini itu nomor barang sama total harga yang dimiliki oleh barang dengan nomor barang 3. Nah, di sini total harganya itu adalah jumlah barangnya dikalikan dengan harga barang. Nah, di sini tuh nomor barang 3. Nomor barang 3 itu harga barangnya 4.000, terus jumlah barangnya ada 11. Jadi total harganya itu adalah 44.000, benar. Ya, 44.000. Sekarang kita coba lagi. Misalnya yang pakai nama barang deh. Masih sama, kita mau cari harganya, total harga. Nama barangnya ini deh, susu. Nah, jadi dia yang ditampilin tuh nama barang karena kita mintanya kriterianya itu di nama barang susu. Terus total harganya itu 56.000, bener? Ya, betul.
kalau ini tuh dia menunjukkan ada berapa elemen atau ada berapa data yang terdapat di kolom harga barang milik tabel penjualan. Nah, di sini keluarnya itu 5. Coba kita cek. Ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, coba. Nah, di sini coba kita lihat, ini kan ada yang kosong. Coba kita lihat ini deh. Select count from TV. Oh ya, di sini namanya tetap dia ada 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dia ada 7 karena di sini karena diisinya not 0 ya, jadi dia tidak 0. Jadi dia masih kehitung. Nah, sama kalau misalnya kita mau panggilan lain juga bakalan sama. Kita balik ke tabel barang lagi. Nah, jadi komen sum atau sum ini adalah untuk menyatakan total. Di sini kita minta total jumlah barangnya itu ada 45. 7 tambah 5, 15, 26, 36, 45. Benar. Nah, jadi komen ini tuh dipakai kalau misalnya ada
lebih dari satu data yang menggunakan nomor barang 2. Ini kan di sini di settingnya nomor barangnya 2. Misalnya nih, di sini di transaksi di hari ini, hari Senin, itu dia ada nomor barang 2 tersusul. Sebentar di hari selanjutnya atau di jam selanjutnya bakalan ada lagi dan ada lagi. Baru komen ini bakalan sangat berguna. Kalau sekarang mungkin masih belum bisa terlihat.